Bahasa agamanya, bahasa Qur'annya, musibah itu datang karena diundang oleh manusia. Apa penyebab datangnya musibah? Saya tidak bahas melalui ilmu teknologi, tapi saya mencoba memperjelaskannya dari Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan umat Islam. Ini tidak ada hubungan dengan geologi. Ini hanya pedoman buat orang beriman. Kalau Bapak percaya berarti Bapak termasuk orang beriman. Kalau Bapak bilang tidak ada hubungannya berarti Bapak pura-pura beriman. Apa landasannya? Silahkan buka Al-Quran, surah Al-Imran ayat 112. Setidaknya dalam Al-Quran itu didapati informasi ada 4 penyebab datangnya musibah yang menyebabkan sebab datang bencana alam ini. Undangan itu datang gara-gara apa? 1, kata Al-Quran, yakfuruna bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Mereka dustakan ayat-ayat Allah. Menurut orang Islam ada 2 ayat Allah, ayat tertulis dan ayat tercipta. Ayat tertulis Al-Quranul Karim, ayat tercipta lingkungan alam. Bagaimana sikap manusia khususnya bangsa Indonesia terhadap ayat-ayat Allah? Coba ngaku beriman, ngaku ketuhanan yang Maha Esa, bahkan ditulis, dideklarasikan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Konstitusi kita mengakui dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Tapi apa kelakuan bangsa Indonesia? Azan, pembacaan ayat suci di Quran dianggap mengganggu. Coba Al-Quran, katanya kita umat beragama, katanya kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kok bisa-bisanya pengajian mengganggumu? Kok bisa-bisanya suara azan membuat kau risih? Di mana Allah tidak marah? Hasilnya bilang, kan ditahu itu jadwal. Namanya juga jangan terlalu keras. Ya namanya panggilan pasti dikeras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya namanya panggilan pasti dikeraskan. Kalau dikecilkan, bukan namanya panggilan Pak, si bicie. Dasar dipanggil. Dasar. Nah, itu baku bici namanya itu. Apabila kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka itu salah satu penyebab datangnya undangan musibah. Nah, berikutnya itu ayat Quran. Kalau ayat yang tercipta, mari kita lihat perlakuan kita terhadap sumber daya alam kita. Dihabisi tanpa ada perbaikan. Saya kalau perjalanan Pak, dari Balikpapan ke Bontang, dari Balikpapan ke Sangatta, Kalimantan Timur, dari pinggir jalan kita lihat hijau. Tetapi kita naik di atas pesawat, habis gundul hutan kita. Dan anehnya siapa yang menikmati? Bukan masyarakat Indonesia. Siapa yang menikmati? Orang dari luar negeri. Di mana Allah tidak marah? Kita punya sumber daya alam limpah, tapi siapa yang menikmati? Orang-orang kaya yang tertentu saja di Indonesia, dan berlebihan caranya menikmatinya. Kalau ini ya tunggu mi, tak aja nih, calon aku puangnya. Yang kedua, penyebab menurut surah Al-Imran, wa yaqtuluna anbiya'i bighairi haq. Mereka membunuh nabi secara tidak hak. Nah, bila mahasiswaku di Unhas, bagaimana caranya membunuh nabi Ustaz? Nah, tidak ada nabi. Secara fisik kita tidak akan membunuh nabi lagi sekarang. Tapi apa cara kita membunuh nabi? Sunnah-sunnahnya kita bunuh. Sunnah-sunnahnya kita injak. Mana sunnah-sunnah nabi? Ayo kita lihat saja. Pengantin. Jelas-jelas nabi menjelaskan, kau makan dan minum duduk, karena makan dan minum berdiri adalah cara seperti setan. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah kita? Gedungnya Islamic Center, pengantinnya bapaknya haji dua-duanya, turut mengundang alim ulama. Tapi apa yang terjadi ketika pesta pengantin? Standing party. Dan kita bangga dengan itu.
Pantas sunnah-sunnah Nabi kita injak-injak. Masih berkaitan dengan pengantin. Ini riolo ugie, mangkasae, masiri kiko anak tak sibaw rane. Malu kita kalau anak kita belum menikah sama laki-laki. Tapi apa, lihat Pak, tinggi sekolahnya bapaknya, profesor doktor bapaknya, tokoh masyarakat bapaknya. Kita lihat undangan pengantinnya, belum ijab kabul anaknya sudah baku peluk fotonya di undangannya. Jangan dilihat Pak. Yang mengundang tinggi sekolahnya, tokoh masyarakat, disegani, terpopuler di suatu kampung. Tapi lihat undangan pengantinnya anaknya, belum pi ijab kabul sudah baku peluk. Dikasih bodoh-bodoh sama fotografer. Ya, maju-maju kok sedikit. Kita injak-injak sunnah Nabi. Nabi menginformasikan dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Bukhari, haram merubah nasab, haram mengerubah silsilah orang tua kita. Dek nawad dingi robah sana anak natawe. Tapi apa yang terjadi? Kita sok barat-barat. Sudah menikah, istri tak langsung siapa namanya di belakangnya, istri tak suaminya. Siapa ngajar gitu? Nabi sudah jelas tidak boleh kau robah namanya bapaknya istrimu di belakang. Contoh konkret, nama istri Naurah Siddiqiyah, Nasrun nama bapaknya. Begitu setelah menikah suaminya Das'at Latif, berubah namanya Naurah Siddiqiyah Das'at Latif. Padahal tidak boleh. Kenapa? Naurah Siddiqiyah bukan anak saya, tapi istri saya. Coba, Matan itu sikonana, tinggi jabatannya, tapi begitu sudah menikah, namanya istrinya naganti. Apa pernah kita dengar Rasulullah mengganti nama istrinya Khadijah Muhammad? Tidak, Khadijah tetap disebut Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Sunnah-sunnah Nabi kita injak-injak. Kalau ada yang tidak melaksanakan sunnah, atau ada orang yang melaksanakan sunnah, kita anggap kampungan. Kita lihat saudara kita yang agak naik-naik celananya sedikit, dibilang apa? Banjiri kapang. Ada saudara kita memelihara jenggotnya karena cintanya kepada sunnah, apa dia bilang? Dede lewat-lewat naso alim. Apabila sunnah-sunnah Nabi kita injak-injak, tunggu azab Allah akan datang. Wa yaqtuluna anbiya'i bighairi haq. Yang ketiga, yang akan menyebabkan turunnya bencana alam. Wa kanu yaqtadun. Mereka telah melampaui batas. Terlewat-lewat nih Pak. Lihat lagi Pak. Agama Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan siapa yang punya tugas? Ulama, para muballigh. Tapi bagaimana kelakuan kita terhadap ulama? Bagaimana kelakuan kita kepada mereka yang melaksanakan amar ma'ruf? Mereka yang tulis la ilaha illallah dianggap teroris. Mereka yang menulis la ilaha illallah dianggap anti NKRI. Masa kalimat tiada Tuhan selain Allah kita takut? Dan siapa yang lakukan itu? Orang Islam sendiri. Anda yang lakukan kriminalisasi itu bukan non-muslim, orang non-Islam, kita masih bisa tolerir. Kenapa? Tidak mengerti. Islam sendiri, sholatnya selalu mengucapkan la ilaha illallah, tapi takut dengan kalimat Allah, takut kalimat tauhid. Gimana caranya? Disebut lewat-lewat. Mana ada kasihan itu ulama pegang senjata? Mana ada itu ulama mengajarkan rongrong NKRI? Yang justru kita teror adalah yang mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi para koruptor, coba kita lihat kelakuan negara terhadap koruptor. Saudi Arabia, koruptornya pancung, potong tangannya, potong kepalanya. Di Indonesia apa yang terjadi? Koruptor potong masa tahanan. Ini kan keterlaluan namanya. Terlewat-lewat mako. Marah Allah. Dan yang keempat, penyebab turunnya musibah di muka bumi ini, kata Allah menurut Al-Imran ayat 112. Dzalika bima adzau. Mereka berbuat zalim secara terang-terangan. Mereka berbuat dosa secara terang-terangan. Sekarang dosa sudah tidak dianggap lagi sebuah malu.
Beberapa kali saya masuk warung kopi karena ajak teman saya ngajak, oke lah, nanti dibilang Ki sombong kalau diajak tidak datang. Saya datang, miris hati saya, kok ada Bugis Makassar, budaya kita siri, budaya kita Matandre siri, kok ada perempuan tidak malu-malunya merokok di depan umum. Yang membuat saya miris, merokok di depan umum karena dia pakai jilbab. Dan itu kita anggap biasa, kita sudah terlewat-lewat. Kita orang Bugis Makassar, makundraye ipakalepi, makundraye matandre onrana. Tapi kok bisa-bisanya pakai jilbab dengan rapi di depan laki-laki, orang banyak meliriknya, dia santai dan merasa tidak malu merokok di depan umum pakai jilbab. Ini yang disebut zalika bima azau. Mereka berbuat zalim secara terang-terangan. Belum lagi pembuat dosa zina secara terang-terangan. Mereka secara terang-terangan membuat komunitas, tidak malu dideklarasikan dirinya. Riolo makaneto masiri siri kok mapigok salah. Sekarang apa dia bilang? Biasa nih. Dulu kalau ada perempuan hamil diusir dari kampungnya, masuk kok upaka siri kasih di kampung. Bapak rela dia buang anak gadisnya untuk apa? Karena dianggap membuat aib buat keluarga. Sekarang apa? Nyata-nyata hamil 7 bulan pesta besar-besaran. Kejadian-kejadian seperti ini, itu yang membuat azab Allah cepat datang.